Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Dede Septiani dari kelas AKT 22A dengan MPM 22412034. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi metodologi pengembangan sistem. Yang pertama, analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada analisis pendahuluan, kedua penyusunan usulan pelaksanaan sistem, ketiga pelaksanaan analisis sistem, keempat penyusunan laporan hasil analisis sistem. Yang pertama, analisis pendahuluan atau preliminary analysis. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dapat pada dalam perusahaan tersebut. Umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakaian informasi kepada analisis sistem dalam departemen tersebut. Permintaan jasa tersebut dituangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi yang berisi penjelasan ringkas, luas pekerjaan, hasil yang diinginkan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi tersebut, analisis sistem kemudian melakukan analisis pendahuluan atau preliminary analysis untuk kepentingan pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem atau proposal to conduct system analysis report. Dalam analisis pendahuluan ini, analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Untuk itu, analisis sistem harus membuat worksheet atau check sheet untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahuluan tersebut. Kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Maksud dilaksanakannya dokumen tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan, batasan luar analisis sistem yang akan dilakukan, identifikasi informasi yang memungkinkan harus dikumpulkan dalam analisis sistem, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan dalam analisis sistem, daftar peristiwa besar atau titik terang pengecekan yang digunakan untuk mengecek pengembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang ketiga, pelaksanaan analisis sistem. Analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Dalam tahap ini, analisis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menentukan informasi yang diperlukan oleh manajemen, namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Menganalisis transaksi, analisis sistem kemudian melaksanakan analisis terhadap setiap transaksi. Analisis transaksi ini meliputi analisis terhadap formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan di dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut. Untuk setiap transaksi yang dilaksanakan perusahaan, analisis sistem mengumpulkan informasi mengenai 1. Unit organisasi yang terkait dalam transaksi, 2. Formulir yang digunakan, 3. Sistem otorisasi dalam pelaksanaan transaksi, 4. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, 5. Prosedur pelaksanaan transaksi. Yang keempat, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analisis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh analisis sistem dalam analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi pernyataan kembali alasan yang mendasar dari luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem, daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem, suatu pernyataan persyarat informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi, suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan sistem, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan, pernyataan biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan sistem akuntansi yang baru atau mengunggah sistem yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Proyeksi ini mencakup kelainan dilanjutkan tahap-tahap berikutnya pengembangan sistem akuntansi, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau pernyataan persyarat yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut.
Materi selanjutnya berupa desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif perencanaan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap desain sistem ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, desain sistem secara garis besar. Kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. 3. Evaluasi sistem. Keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Kelima, desain sistem secara rinci. Keenam, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Secara garis besarnya, seperti halnya dengan yang ditempuh oleh seorang arsitek dalam membangun gedung sekolah tersebut, atas pembangunan sebuah sistem informasi, analisis sistem telah memperoleh informasi berikut ini dari tahap analisis sistem yang dilakukan. 1. Informasi yang dibutuhkan oleh pemakai beserta syarat-syarat yang terletak dalam informasi tersebut. 2. Luas sistem. 3. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau manusia, mesin, uang, material, dan metode. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dalam tahap analisis tersebut, analisis sistem kemudian menawarkan alternatif desain secara garis besar sistem informasi untuk menghasilkan inovasi yang diperlukan oleh pemakai. Selanjutnya, ada penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Isi usulan desain sistem secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Pernyataan kembali alasan dilakukannya pekerjaan pengembangan sistem informasi. Dalam bagian ini, analisis sistem menghubungkan persyaratan dan berbagai tujuan yang ditetapkan oleh pemakai informasi dengan usulan desain yang diajukan oleh analisis sistem. Kedua, berbagi alternatif sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Penyajian lebih dari satu alternatif desain dimaksud untuk memungkinkan pemakai informasi melakukan pemilihan di antara alternatif desain yang disajikan oleh analisis sistem. Menunjukkan kepada pemakai informasi bahwa setiap alternatif desain sistem memiliki dampak signifikan yang berbeda terhadap organisasi. Sebagai contoh, desain sistem informasi A memenuhi 90% persyaratan yang dibutuhkan oleh pemakai informasi, namun biaya pengembangan sistem informasi tersebut lebih mahal 40% dibandingkan dengan desain sistem informasi. Sumber daya diperlukan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan masing-masing alternatif desain sistem. Asumsi-asumsi kritis atau masalah-masalah yang belum terpecahkan yang mungkin berdampak terhadap desain final sistem informasi. Selanjutnya ada evaluasi sistem. Dalam tahap evaluasi sistem, analisis sistem menentukan persyarat yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memiliki penjualan teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi. Sekian penjelasan singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.